min syarril waswasil khannas, berlindung di segala bentuk bujuk rayuan setan yang mewaswaskan manusia. Jadi setan itu mewaswaskan awak. Apa waswas kok? Ragu-ragu. Makanya ibu tadi sholat maghrib ragu-ragu kan? Allah Akbar. Kompor lah mati dah lu. Teringik ke kompor. Apa tadi? Allahu Akbar. Kunci tak terbawa tadi. Dah. Nah, dirasakan toh. Setan itu datang mewas-waskan kita. Kelebihan setan ini, dia ini gigih. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Datang ke depan, datang di belakang, datang di kanan, datang di kiri, dari mana-mana datang. Artinya kalau kita dah tahu setan ini punya kelebihan, maka kita harus selalu lawan. Dan apa kelemahan setan? Kelemahan setan ini diceritakan Allah dalam surah Ibrahim ayat 22. Apa kata setan? Dia bercakap. Kan dah selesai nih, ini orang-orang mau masuk neraka nih. Setan bercakap di situ. Apa katanya? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Hei, tahu tak kalian? Kata si setan tadi. Janji Allah di dunia dulu, itulah janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaqtukum. Janji aku tuh, itu janji yang menyalah. Tahu tak kalian? Sebenarnya aku nih tidak ada kekuatan kepada kalian. Wa makana li alaikum min sultan. Aku ni tidak ada kekuatan sebenarnya menggoda kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li. Tetapi ketika aku ajak, kalian aja yang ikut. Ngapa kalian ikut? Aku kan tak kemasuk. Inilah Bapak Ibu dialog antara manusia yang akan dicampakkan ke neraka dengan setan. Semoga kita tidak masuk dalam rombongan dialog ini, insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam kali ini kita akan sambung ke hikmatut tasrif ibadah melontar. Ini masih berhubungan dengan rangkaian haji. Melontar jamarat. Sejarah adanya melontar jemarat ini bermula dari kisah Nabi Ibrahim bersama anaknya dan istrinya Ismail dan Sayyidah Hajar. Masih seputar sejarah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Allah memerintahkan agar Ibrahim memisahkan istrinya Sayyidah Sarah dengan Sayyidah Hajar. Ini kajian bulan lalu, diantarlah dia dipisahkan sampailah ke kota Mekah hari ini. Lalu Ibrahim balik ke Palestina. Ketika Ismail sudah berusia bisa diminta tolong, disuruh-suruh, sedang comel-comel lah kalau bahasa kita, sedang gemes-gemes, maka Nabi Ibrahim pun menerima perintah agar ia menyembelih anaknya. Singkat cerita, lalu Ibrahim datang balik ke Mekah menemui anaknya dan istrinya untuk menunaikan perintah ini. Setelah didiskusikan dengan anaknya dan istrinya, kesimpulannya sepakat, ini jalankan perintah Allah. Setelah mereka bersepakat untuk melaksanakan perintah Allah ini, maka datanglah godaan setan. Jadi melontar itu adalah simbol perlawanan terhadap setan. Dalam surah Al-A'raf itu Allah bercerita bahwa setan itu dalam menggoda kita manusia ini, bahwa
dia akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi setan itu dalam menggoda kalian, kata Allah, dia akan datang dari depan, datang dari belakang, datang dari kanan, datang dari kiri. Ini datang dari seluruh penjuru mata angin ini. Apa maksudnya? Dia datang kepada seluruh keadaan. Pertama, setan ini tadi menggoda Ibrahim. Lebih kurang dialog itu begini. Kata setan kepada Ibrahim, Ibrahim, tak ingat kau bahwa mendapat anak ini susah. Saking susahnya dulu kau dapat anak ini, harus buka cabang lah dulu baru dapat anak. Oh, enggak buka cabang. Dan nanti cabang utama kan tak dapat, nikah lagi baru dapat. Namun ini buka cabang. Payah nih buka cabang nih. Istri kau Sayyidah Sarah dah marah-marah, dah cemburu lah, dah harus diantarlah anak ke sini. Sekarang nih Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala suruh pula sebelih anak ini. Ini namanya tak konyo-konyo loh. Ada konyo, bogi mentuo. Ini gimana? Iko tak krojo loh. Yang tidak ini perintah Tuhan. Itulah provokasinya si setan ini. Jangan kau mau. Kata Ibrahim, kalau Allah yang telah memerintah, tak ada yang tidak. Sami'na wa ata'na. Dengar perintah Allah, accept. Lalu ternyata Ibrahim tak bisa digoda. Simbol perlawanan Ibrahim terhadap godaan setan ini, inilah dilempar. Setan tidak patah hati, maka dia datanglah kepada Hajar. Kata dia pula ke Hajar, Hajar yang mengandung anak ni kau. Tak ingat kau dulu mual-mual mentah-mentah yang minum anak ni. Oh itu tak. Perut dah besar, sakit pinggang, tidur payah, tak sedap. Kemudian melahirkan anak di bertarung nyawa. Ibrahim itu mana tahu dia, tahu sedap ya. Wah, enak Ibrahim itu tahu ya. Susahnya kau. Sekarang anak kau pula nak sembelih, jangan mau. Kata Hajar, tidak, karena ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala harus dilaksanakan, dilawan, lempar. Hajar tak bisa dipujuk, maka datanglah dia ke Ismail pula. Katanya ke Ismail, katanya kau nak disembelih ayam. Yo, kata Ismail, jangan kau mau, kau ni masih muda lagi, masih jauh perjalanan lagi, panjang masa depanmu. Kalau nak disembelih ayam, harus disembelih dua. Ya. Kata Ismail, tidak, ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ini mas bro, tidak ada dong, dilawan. Jadi ini simbol perlawanan kepada setan. Mengapa setan harus dilawan? Inna syaitan, sesungguhnya setan, lakum aduwwum mubin, musuh kalian yang nyata. Jadi Allah telah memaklumatkan bahwa setan ini memang harus dilawan. Dan setan ini pula dalam upayanya untuk menyesatkan kita, maka dia tidak pernah putus asa. Itulah simbolnya tadi, datang dari depan, datang dari kiri, datang kanan, datang di semuanya. Sebab itu Bapak Ibu Allah berbahagia, dalam kehidupan kita ini setan ini memang begitu dia. Dah datang ke kita tak bisa, datang ke bini tak bisa, datang ke anak tak bisa, datang ke mertua, datang ke mak awak, datang ke tetangga awak, datang ke kawan awak, macam-macam.
Pokoknya dilakukan berbagai ikhtiar. Ini adalah kisah kadang. Nih, orang-orang retak rumah tangga gara-gara ayah mak katanya ikut campur, mertua ikut campur dalam rumah tangga. Memang begitu. Kita merasa tidak nyaman dengan perilaku suami kita. Tahu-tahu kita curhat ke omak awak. Abangku modelku mama ikut mak ku apa kata omak? Karena dia nak sayang ke awak, apa kata mak tu? Dari dulu dia ragu ke laki kau tu lah. Kau nak itu yo, akhirnya rasul ada. Apa mak kalau jadi setan? Gitu dia kan? Kan nampak aku dah, kan keras juga hati nak situ. Dah mak pilihkan dulu calon tak mau. Nah sekarang kau situ lah, rasul ada. Nah ini gitu ya kan? Datang. Kadang datang kita ke kawan, kata kawan, aku gini-gini dengan suami aku gimana? Kalau aku dapat laki macam itu tinggalkan banyak laki-laki lain. Aku itu nak ditunggu lagi. Jadi setan itu datangnya dari berbagai tempat. Karena itu kajian kita malam ini kok macam mana nak mengalahkan setan ini? Bagaimana cara nak mengalahkan setan? Kalau kita menengok orang bertanding, orang bertanding, dan dunia ini memang pertandingan, perlombaan. Innamal hayatad dunya illa la'ibu wa lahu. Kehidupan dunia ini macam permainan, kata Allah. Ini kita ini dalam macam hidup di dunia ini sekarang ini sedang bermain itu. Mengapa Allah mengibaratkan kita ini dalam melakoni sebuah permainan? Karena ilustrasi permainan itu biasanya kalau namanya permainan atau perlombaan itu akan berakhir dalam dua keadaan: menang, kalah. Jadi dunia kau ini awak akan berakhir dalam dua posisi ini. Menangkah kita atau kalah. Menang melawan setan atau kalah melawan setan. Menang dapat hadiah surga, kalah dapat hukuman neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang suka nonton bola, dah selesai Piala Eropa dah. Udah ya. Siapa menang? Spanyol lah. Nah, dia petang berita dapat Spanyol. Awak tak sempat nak nonton. Itu bapak-bapak yang suka nonton bola ni tadi, sebelum berlomba pelatih itu sudah punya catatan-catatan bagaimana cara untuk mengalahkan lawannya. Pertama tentu dipelajari lawan itu siapa, apa titik lemah orang ni, di mana kelebihan orang ni. Makanya ada istilahnya, kalau ini strikernya yang hebat ni, kalian pepet dia terus, jangan sempat dia berkembang. Oh gitu kan. Teriak-teriak lah pelatih dari luar. Saya kemarin baru membaca hasil tinju antara Alex Ferreira dengan Jiri Prohaska. Ustaz kan tinju baca aja. Jadi yang saya catat itu ada komentar pelatihnya. Dia bisa menang di ronde kedua, disipak kepalanya kok apa tinju bebas MMA, dan tinju pakai tangan bisa dipak lutut siku main terus. Apa kata pelatihnya? Kami sudah menengok di ronde pertama nih, Jiri Prohaska ini terlalu konsentrasi dia ke tendangan kaki. Maka kami instruksikan kepada Alif pada ronde kedua, jangan kaki gini, kau tendang kepala.
Oh, dia karena terlalu berfokus ke kaki, tendang kepala, tak jatuh. Wah, ini kita bukan nyuruh nonton tinju, itu strategi. Jadi ibu bapak hamba Allah berbahagia, dalam sebuah permainan untuk mengalahkan musuh atau lawan nih, kita harus punya strategi. Apa titik lemah lawan nih, apa kelebihannya. Kita kan pengen menang melawan setan nih. Pertama harus tahu kita setan itu siapa, apa kelebihan setan, apa kelemahan setan. Yang pertama kita harus tahu setan itu siapa. Dan kau jangan-jangan yang setan kau awak betul. Ini kau dibayar. Dalam surat Al-Kahfi Allah bercerita tentang siapa itu setan. Kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wa idh qulna, ketika aku katakan lil malaikah, kepada malaikat, maka sujudlah kalian kepada Adam. Kan jawabannya sujudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Maka seluruh malaikat tadi sujud, fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Iblis ke siapa? Allah jawab dalam ayat ini, kana minal jin. Iblis ko dari golongan jin. Dari situ asalnya di ayat ini Allah bercerita iblis ini dari golongan jin. Ustaz, kita cerita tadi musuh kita setan, itu kok iblis? Tunggu dulu, sabar. Usah ojo ke susu, kata Jokowi kan. Nah, kata Allah iblis itu dari golongan jin. Golongan jin yang mana? Fafasaqa an amri rabbi, golongan jin yang membangkang kepada perintah Allah. Ada jinku yang membangkang, itu jadi iblis ya. Tapi kalau jin ku taat, tidak jadi iblis dong. Makanya kan ada istilahnya dalam kajian kita, namanya jin Islam, jin yang taat, jin yang baik. Bapak ibu kalau pernah nengok orang meruqyah, ada orang kerasukan setan diruqyah oleh ustaz, biasanya ditanya, siapa kau? Aku Janu. Islam atau kafir? Kafir. Mau masuk Islam tak? Tak. Mau ini bisa dialog. Jadi yang kafir ini yang biasa suka mengganggu manusia. Bapak ibu yang dirahmati Allah, jadi jin yang membangkang ini namanya iblis. Terus apa hubungannya dengan setan? Dalam surah Al-A'raf digambarkan ketika dia sudah membangkang kepada Allah ini, lalulah iblis ini tadi bercakap kepada Allah, tangguhkanlah aku ya Allah sampai hari kiamat, ya kan? Karena dia dah diusir oleh Allah dari surga kan. Fakhruj innaka minas sholihin, keluar kau dari surga ini, kau tidak ada apa-apa, kau cemen. Oke lah ya Allah, aku keluar, tapi beri aku penangguhan. Baiklah, engkau adalah orang yang ditangguhi sampai hari kiamat. Kalau begitu, kata si setan, la uwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan seluruh manusia. Ketika iblis tadi telah melakukan kerojonya menyesatkan manusia, maka iblis tadi namanya berubah menjadi setan. Kalau nya masih duduk-duduk aja ngopi-ngopi, ada kerojo deh, itu iblis. Tapi kalau lah bereaksi menggoda, maka dia jadi setan. Karena itulah setan itu tidak hanya dari golongan jin, bisa juga dari golongan manusia. Hati-hatilah kita, ambo bapak-bapak, ibu-ibu semua ini berpotensi jadi setan. Makanya ada orang yang bercakap, bangkit setan dan nengok orang. Wah enak kan ya kata luar, memang setan dan nengok orang. Wah gitu kan?
Mana dalilnya bahwasanya manusia bisa jadi setan? Ustaz kok ngarang-ngarangnya? Ada dalilnya. Apa kata Allah SWT? Ini ayatnya Bapak Ibu hafal semua. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, kata Allah, kalian itu hanya berlindung kepada Rabbin nas. Enak, Rabb, sembahan manusia. Bapak-bapak kan kalau berdoa kan memanggil Rabb. Ya Rabb. Nah, enak. Rabb itu artinya Tuhan awak, sembahan awak, tempat awak meminta. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai sembahan kami, wahai tempat kami meminta. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan kalian hanya berlindung kepada Rabbnya manusia, tempat memintanya manusia, yakni Allah. Malikin nas. Malikin nas, maliknya manusia, yang merajai manusia ini adalah Allah. Karena Allah lah sang penentu hidup kita ini, maka Allah disebut dengan Al-Malik. Sebab itu dalam Asmaul Husna itu ada nama Malik. Mana Malik? Asmaul Husna. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Apa lagi bu? Al-Malik. Ini dia. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Malik, penguasa manusia. Jadi kalau kita ingin memohon meminta perlindungan ya kepada Al-Maliknya manusia, yakni Allah. Ilahin nas, ilah sembahan manusia, Tuhan manusia, ilah. Ya kan? La ilah, tidak ada ilah. Ilah ini biasa dimaknai Tuhan. Ilahin nas, sembahan manusia. Siapa sembahan manusia? Allah. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Berlindung di segala bentuk bujuk rayuan setan yang mewaswaskan manusia. Jadi setan itu mewaswaskan awak. Apa waswas kok? Apa waswas? Was-was antiwa maksudnya. Apa was-was? Khawatir. Ragu-ragu. Tapi was-was. Ragu-ragu. Makanya ibu tadi salat maghrib ragu-ragu kan? Allah Akbar. Kompornya mati lah lu. Teringik ke kompor. Apa tadi Allahu Akbar? Kunci tak tahu tadi. Dah. Nah, dirasa kantong. Atau kalau di bawah, setan itu datang mewas-waskan kita. Allahu Akbar. Itu kontik tadi tahu dulu. Ragu-ragu wak. Makanya kata Nabi, kalian jangan mau diwas-waskan setan nih. Kalau kalian ragu itu kentut tidak, kentut tidak, kentut tidak, tak usah dihitung. Kentut tidak, kentut tidak, kentut tidak, tidak, kentut. Nah, ada gitu caranya. Caranya kentut atau tidak. Ibu harus lakukan dua hal. Pertama, ibu pastikan ada bunyinya. Tidak pasti bunyi, berarti tidak. Yang kedua, kalau tidak ada bunyinya, kadang pastikan baunya. Ya kadang ada yang tidak berbunyi, baunya lebih kontras. Ayo, tidak ada, berarti tidak. Dah, lanjut. Jangan mau diwas-waskan setan. Terus, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Memang setan ini dalam menyesatkan kita itu sudurin nas, masuk ke dada awalnya. Begitulah saking luar biasanya setan. Dalam sebuah hadis disebutkan dia setan itu yajra minad dam, masuk ke dalam urat darah kita.
Persempitlah urat darah kalian itu dengan berpuasa, kata Allah. Jadi puasa itu mempersempit urat darah agar setan tidak bisa. Dari mana datang setan nih? Minal jin. Dari mana datangnya? Dari golongan jin dan manusia. Nah, betul, cocok dengan ayat tadi nak. Minal jin, setan pun dari jin. Tapi ada tambahannya di situ, wan dan kan iya kan, tak kata apa kan? Memang kata itu dah kita baca setiap solat. Itu artinya Ustaz. Yo, selama kau baca tak tahu arti. Itulah artinya. Jadi kata Allah, setan ini bisa pula datang dari manusia. Kadang setan kau berbentuk mentua awak bisa, oma awak bisa, ayah awak bisa, anak bisa, bini apa tu lagi, lagi bisa, tidak ada bisa. Kata bini awak, selamat ya Pak, Papa sudah dilantik jadi pejabat. Nah, jangan lupa Mama pengen ini, pengen itu. Besok kan Mama nih, Papa proyek tahun 2025 nih, minta Mama ini. Hei Ma, itu bukan uang kita loh, bahaya. Alah Papa nih bodoh kali. Semua pejabat itu bisa gitu, istrinya shopping-shopping sampai ke Singapura, masa Papa bisa? Nah, kau bini kau lah jadi setan. Tapi tak usah kata, hei setan, tak usah, nanti kelahi, ya kan? Nanti berkelahi pula, nah gitu dah. Paham lah, yayang bebem, jangan pula lah kau goda Papa nih. Tolonglah Papa nih diingatkan dengan yang baik. Nanti kalau Papa dah masuk penjara, Mama minta cerai, Mama kawin lagi, Papa menumpuk di penjara. Makanya bapak-bapak banyak kasus apa kalau masuk di penjara, ibu pun tak tolong lah. 3 kalinya mengunjungi awaknya tu. Mengkompet tu datang sungai lah. Makanya apa-apa hati-hati. Kadang anak awak misalnya di setan, ini pengen ini, pengen itu. Kita kalau udah dengan anak ni tak ada pikir lagi. Ya kan? Karena kita untuk anak orang-orang kadang pelaku dan berbagai hal. Karena itu jadi anak baik-baiklah, kita jadi anak minta sesuatu yang mungkin aja ke ayah emak kita. Ibu bapak amatlah berbahagia. Ini asal muasal setan dari golongan jin dan dari manusia. Artinya diri kita ini sendiri berpotensi untuk menyesatkan kita sendiri. Masih dalam surat Al-A'raf itu Allah berkata bahwa ketika orang-orang itu nanti tersesat, mengapa kalian sesatkan manusia ini? Atau dia sendiri yang pengen sesat? Wah gitu. Jadi ada 2 kemungkinan, kita disesatkan setan atau kita sendiri yang nak sesat. Sebab itulah di doa zikir pagi dan petang kita itu diajarkan oleh Nabi begini zikirnya, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya saya, a'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung dari kejahatan diriku sendiri. Mengapa awak berlindung dari diri awak sendiri? Karena diri awak itu punya potensi untuk menjadi setan tadi, melakukan kejahatan. Famin syarri syaitani wa syirki, aku juga berlindung kepada engkau dari segala bentuk upaya setan dalam upaya untuk mensyirikatkan engkau ya Allah. Wa an aqtarifa ala nafsi su'a aw najurruhu ila muslim. Kita berlindung dari kejahatan diri awak untuk awak, dan juga kita berlindung agar jangan awak mengajak orang berbuat jahat. Kadang kita nak buat jahat, kita suruh orang berbuat jahat. Datanglah kita ke orang lain. Nah, kamu dengar-dengar awak anglah dilantik jadi pejabat. Iya Pak. Selamat ya. Pandai lah kau jadi pejabat.
selama jadi pejabat kok, itulah tempat kita kalau nak mendapet. Udah tak akan mendapet. Bahaya tu Pak. Ada orang model itu, tidak ada orang berhasil di dunia orang. Wah, kok Pak kalau jadi setan juga. Jadi tu kadang orang itu aja. Nah, ibu bapak sama Allah berbahagia. Ini satu asal muasal setan dari jin, dari manusia. Terus apa kira-kira kelebihan setan? Nah, ini kelebihan. Kelebihan setan ini, dia ini gigih. Itu tadi cerita kita dengan Ibrahim, Ismail dan Hajar tadi. Datang dia ke Ibrahim, tidak bisa. Datangnya ke bini, tidak bisa. Datang ke anak, tidak bisa. Datang ke mana lagi? Makanya tadi, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Datang ke depan, datang di belakang, datang ke kanan, datang ke kiri, dari mana-mana datang. Dulu di zaman Orde Baru dulu, ikut sogok menyogok, kadang tak ada dilindung-lindung orang lagi. Kalau nak jadi apa, pejabat tu langsung datang sogok. Tapi kadang ada juga pejabat tu yang masih kekeh, tak mau disogok. Kata orang-orang, jangan kau datang ke bapak tu memang payah tu, tak bisa dia tu. Datang aja ke bininya, ibu tu. Macam mana caranya? Ya udah, kau belilah kain baju, bawa buah, beli yang agak apa sikit duit dah, bagi ke ibu tu. Sudah selesai tu. Dibagilah ke ibu kau. Malam-malam ibu pula yang tukang goda Pak, tadi bantu siapa dia? Tadi dia datang ke mama, dia begini. Ada apa ni mah? Kata dia. Bantu dia ini dia dah bantu mamanya gini. Ya Pak. Nah, dua Pak. Nah, kena bini pula. Ya gitu jangan. Kadang ada lo masuknya melalui supir. Kalian jangan sama Pak tu. Ibu tak bisa. Supir itu ya karena mungkinlah diatur dulu nak nampak supir. Ya gitu lagi. Ini kegigihan setan. Tak dapat cariko. Ibu tadi terasa tak digoda setan. Abu ingatkan macam mana setan tadi menggoda ibu. Hayya 'alas shalah. Kata Bilal ada. Ke masjid lah, kata ibu nak. Lazan orang siap-siap. Datang setan tadi. Patang ibu nak ke masjid. Tiap hari ke masjid. Pedusi itu bukannya wajib ke masjid. Ajak di rumah lah pedu di masjid kan. Kan jadi setan itu ilmunya banyak. Berilmu setan itu. Ibu-ibu bukannya wajib saja. Kalau dapat perempuan itu di rumah lah mulai ragu. Yo juga. Oh enggak kata ibu. Saya harus ke masjid. Malam ni ada kajian. Yaudahlah pergi masjid. Sampai di masjid, ibu pengen salat sunat. Allah. Kata setan, usah pergi salat sunat. Salat sunat ni kan bukan harus duduk aja lah, berzikir apa-apa. Tidak, saya harus salat sunat. Allah. Dalam salat sunat tadi kita terfikir, macam mana besok ya SPP anak belum, hutang itu, arisan itu, banyak terbayang. Dah selesai salat, Allahu Akbar. Panjang imam kerugian, imam lah salah. Atau maghrib malam itu ayat yang salah. Itu apa imam? Aduh, jangan. Imam ni nak apa, setan ni nak menggaduh apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, sama Allah berbahagia. Begitulah seterusnya. Jadi setan ku gigih, kalah dengan satu cara
datang dan cara kedua, kalah dengan cara kedua, datang ketiga, kalah ketiga, datang keempat, kalah keempat, datang terus. Inilah kegigihan setan. Yang terakhir, apa kelemahan setan? Artinya kalau kita dah tahu setan ini punya kelebihan, maka kita harus selalu lawan. Dan apa kelemahan setan? Kelemahan setan ini diceritakan Allah dalam surah Ibrahim ayat 22. Jadi kelemahan setan ini. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Maka bercakaplah setan, ngomonglah setan ketika telah selesai penghitungan amal ibadah di hadapan Allah. Jadi menghitung amal ibadah ini dalam sebuah hadis nanti di akhirat sebentar aja. Soalnya kan di akhirat itu nanti ada orang yang mukanya bercahaya, golongan kanan. Yang agak kurang cahaya, masih ada cahaya kanan juga. Yang redup-redup tapi masih dominan cahaya kanan. Yang galak kiri. Nah, yang kurang galak kiri juga. Kadang-kadang kedip-kedip ada cahaya seketik, tapi lebih banyak hitamnya kiri. Nah, dah selesai. Iko golongan kanan masuk surga, iko golongan kiri masuk neraka. Maksudnya bukan kiri yang iko. Ya kau tersinggung lah Pak. Bukan. Iko cerita di akhirat nanti ada dua golongan kanan dan kiri. Ibu-ibu Bapak, setan tadi dah pasti di golongan kiri ini. Apa kata setan? Dia bercakap. Kan dah selesai nih, ini orang-orang mau masuk neraka nih. Setan bercakap di situ. Apa katanya? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Hei, tahu nak kalian? Kata si setan tadi. Janji Allah di dunia dulu itulah janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaqtukum. Janji aku tu itu janji yang menyalah. Nah, janji yang itu janji salah doh. Yang betul itu janji Allah. Kejut orang kan menipu kau kan. Rupanya kau menyalahi janji Allah. Kata orang yang masuk neraka. Apa jawab setan? Wala talumuni walumu anfusakum wa ma kana li 'alaikum min sultan. Hei, kata si setan ke orang yang masuk neraka tadi. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Tahu tak kalian sebenarnya aku ni tak ada kekuatan kepada kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku ni tak ada kekuatan sebenarnya menggoda kalian. Illa da'autukum fastajabtum li. Tetapi ketika aku ajak kalian aja yang ikut. Ngapa kalian ikut? Aku kan tak ke masyarakat ni. Nah ini kata setan. Kayak tadi kan. Selesai sholat, baliklah balik ke setan. Anda dengar ceramah dulu. Ceramah itu bukannya agak hebat kali maghfirah bulan patang lainnya isi ceramah itu dua je. Mengajak ke buat baik, melarang buat salah. Dah selesai, baliklah lagi. Tak kata ibu, saya harus dengar ceramah. Tak apa-apa dah duduk di masjid pahala. Kira-kira setan bisa nak memasuk ibu? Tak kan? Ibu kalau tetap duduk itu masjid ikut dan tinju itu tak bisa setan. Dia tak ada kekuatan memaksa. Pokoknya dia ngajak aja, goda-goda dah. Yang ibu lawan dia tak bisa dia paksa. Ibu kalau tetap di masjid dan bunuh ibu itu tak bisa dia, tak ada kekuatan. Ada menonjolkan apa nanti? Tak bisa dia menonjolkan kita. Dia tak ada kekuatan. Dia cuma ngajak-ngajak. Nah, saya harus dengar kajian. Ya udahlah, dengarlah kajian. Cari tiang tuh bersandar seperti suruh ibu bersandar. Begitu bersandar, ngantuk. Anak saya tak boleh ngantuk, harus dengar kajian. Gitu ya kan? Makanya lah ngantuk-ngantuk tu, dia lah tanah tu. Dah, gurau je. Tapi memang begitulah setan. Awaklah duduk sikap, ini tak bisa paksa awak pulang. Tapi ada cara lain, mengantuklah. Tak, saya harus menengok Ustaz, melek.
Datanglah kawan sebelah. Apa bu? Lado nak lagu mah gini apa tadi kau bahasa lado mah. Iyo awak ni, ibu kalau boleh awak setengah kilo, awak seperempat lah bercerita. Memang hebat tu. Kok nak bisa cerita? Nanti cerita kok nak jalan. Begitu awak nak mulailah menghayal. Ustaz ku kira-kira memang nyanyi tak benar digoda setan. Sehebat mana yang cerita bahang ke dia mana. Begitulah setan. Nah, gitulah setan itu. Oh, pokoknya ada ni caranya. Ngapa perut menghayal ni? Harus fokus itu. Ustaz ku gaya-gaya aja tu. Inyo kadang kan naik memanglah kan karena satu gitu kok karena. Tetapi mengapa Ustaz harus ceramah juga? Karena kita harus saling mengingatkan. Nanti kalau ambo kanai, ibu balik kan gaji bagi ambo, Ustaz ingat gaji wak bilo. Jadi ikut mana setan tu astagfirullahaladzim. Ya bu, makasih bu. Tak perlu kita berang. Jangan ibu nanti pas saya nampak mengikuti setan tanggung gaya jangan gitu, ingat kan ambo. Nah, jadi gitu kita ni harus saling mengingatkan. Ustaz guru-guru kita tu dia juga manusia, sepanjang manusia karena dia setan. Dan kita nggak boleh marah kalau diingatkan orang. Ibu kalau ada kalah jengking di punggung ibu tu dikecek tu, bu ada kalah jengking mana? Biar aja lah, apa biar aja. Kan tak berang gitu kan? Makasih ya bu, tolong bu, makasih bu. Tapi ketika orang mengingatkan kita tentang sesuatu penyakit hati, kemarahan kita, mengapa kita tersinggung? Nah, ini masalah nih, ya kan? Sesuatu yang membahayakan batin kita, kadang kita marah. Membahayakan fisik kita, kita kadang bersyukur. Dipuji orang awak, ibu galak. Padahal dipuji orang itu tak ada pengaruh apapun. Piti tak bertambah, pangkek tak naik. Dipuji orang, ya kan? Makanya tak usah awak terlalu GR kalau dipuji. Ketika orang menghina, tak usah awak terlalu sedih. Ketika dipuji, tidak usah terbang. Ketika dihina, jangan tumbang. Gue status malam ini. Tidak, gitu kan. Jadi Bapak Ibu, Allah berbahagia. Begitulah setan ini. Kelebihan setannya di situ. Sampai bila setan pun nak menggoda? Sampai awak mati. Suatu waktu datanglah setan ini ke Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad dah sakit dah sakit. Tiba-tiba tatkala dia sakit ni kata Imam Ahmad, belum. Datang anaknya, mengapa ya? Atau mengapa pak? Apa abah belum siap mati? Belum itu abah tadi? Bukan, kata Imam Ahmad. Tadi setan datang ke ambo, keceknya. Wah, memang hebat Imam Ahmad, memang manusia paling ikhlas. Katanya dipujinya mama, manusia paling ikhlas nonton. Kata Imam Ahmad, belum. Ini belum mati lagi nih. Belum mati lagi nih. Kau tak bisa kata saya. Belum tak bisa. Ya kan? Jadi sampai disitulah kita baru selesai menerima atau berupaya berikhtiar melawan segala bentuk godaan setan. Ibu bapak Allah berbahagia. Inilah kelemahan setan. Dia tidak punya kekuatan apapun. Dan nanti di akhirat dia tidak mau bertanggung jawab. Kalau gitu kan tolonglah lobi Tuhan tua. Itu bentuk neraka nih.
Kata setan, fala talumuni walumu anfusakum. Ya kan? Katanya, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kalian jangan menyalahkan aku, salahkanlah diri kalian sendiri. Mengapa kalian dulu mau ikuti aku? Pola macam itu kan kita nampak. Sorry, ini Bapak Ibu amanah berbahagia. Jadi kita tak bisa menyalahkan. Kau tan kurang ajar kami, kau tan menggoda-goda kami, kau menyesatkan kami, rupanya jadi kau sana. Kau jangan nyalahkan aku, betul. Salahkan dirimu sendiri. Ngapa kau mau ikut aku? Aku tak ada masuk-masuk. Kalau begitu tan, tolonglah lobi Allah Ta'ala Tuhan agar kita tak dicampakkan ke neraka. Kau kan hebat melobi Allah. Tak bisa dilobi-lobi lagi Allah tu dah. Kau ambo kan masuk neraka mah. Jangan kan nak nolong kalian, nolong badan sendiri tak bisa ke? Mula sesama kita masuk. Macam mana lagi? Lebih main begitu. Inilah Bapak Ibu dialog antara manusia yang akan dicampakkan ke neraka dengan setan. Semoga kita tidak masuk dalam rombongan dialog ini, insyaallah. Amin. Bu, tak semangat nampaknya. Amin. Waktu belum habis, mungkin ada nak tanya. Oh tak ada. Memang kalau cerita setan langsung paham. Bapak Ibu Allah berbahagia. Semoga Allah selalu menjaga kita, memelihara kita, menguatkan kita dari segala bentuk bujuk rayuan setan ini, sehingga kita tadi tidak akan dicampakkan Allah ke dalam golongan orang-orang yang akan dicampakkan ke neraka, insyaallah. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.